Mazmur 119 ayat yang ke-73. Kita lihat kebenaran firman Tuhan di sana. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Pemazmur di dalam ayat ini, di dalam Mazmur pasal 119 ayat 73, dia di dalam doanya dia berkata kepada Tuhan, dia menyadari bahwa hidupnya ada karena Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan hidupnya, Tuhanlah yang menciptakan hidupnya, dan Tuhanlah yang membentuk hidupnya. Ketika dia mengerti ini, dia berkata kepada Tuhan, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Manusia ketika dia berdoa kepada Tuhan, yang kita minta apa? Kekuatan, kesehatan, apalagi panjang umur, apalagi rezeki, bisa diberkati Tuhan. Salah nggak itu? Nggak salah semuanya itu. Tetapi belajar dari seorang pemazmur, dia nggak minta harta, dia nggak minta kekayaan, dia nggak minta rezeki, dia nggak minta umur panjang. Yang dia minta adalah mengerti kebenaran firman Tuhan, mengerti perintah Tuhan, mengerti semua pengajaran Tuhan. Karena ketika dia mengerti kebenaran firman Tuhan itu adalah sumber kesehatan, sumber kekuatan, sumber hikmat. Firman Tuhan, dia adalah sumber segala berkat, baik berkat rohani dan berkat jasmani. Kenapa dia nggak meminta berkat itu? Karena dia tahu ketika dia mengerti kebenaran firman Tuhan, otomatis semua berkat itu, karena dia tahu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat pertama, di situ dimulai, kalau kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan, kita melakukannya, maka firman Tuhan berkata segala berkat ini akan menyertai kamu, akan mengikuti kamu. Jadi dia tahu kebenaran itu. Karena dia tahu kebenaran itu, dia nggak minta kesehatan sama Tuhan, dia nggak minta. Dia hanya minta supaya bisa mengenal Tuhan dengan benar. Dia hanya minta supaya dia bisa mengerti setiap perkataan demi perkataan firman Tuhan. Karena ketika dia mengerti dan dia taat dan dia setia, maka firman Tuhan yang di dalam Ulangan pasal 28 itu menjadi bagian kehidupannya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saya merubah pola doa saya juga begitu lama. Waktu kami di Bogor, saya sering berdoa minta berkat, minta rezeki. Ya, Tuhan kasih sih. Tuhan pasti kasih, tetapi terbatas yang dia kasih. Karena ketika kita datang ke Tuhan, kita bawa isi kita ke Tuhan. Tuhan, saya butuh ini, saya perlu ini, Tuhan, saya rindu ini. Jadi itu yang kita bawa di hadapan hadirat Tuhan. Ketika kita memiliki kebutuhan, baru kita datang ke Tuhan. Ketika kita memiliki pergumulan, baru kita mau cari Tuhan, baru kita mau setia dengan Tuhan. Nah, belajar kepada seorang pemazmur ini. Dia adalah seorang raja yang memiliki kepemerintahan yang begitu agung di zamannya. Dan Tuhan memperhatikan dan Tuhan memberkati hidupnya. Dan dia tahu ini. Dia cuma bilang begini, tanganmu telah menjadikan aku. Yang harus kita sadari, kalau kita ada, kita hidup itu karena Tuhan. Kalau engkau bisa hidup sampai hari ini, engkau bisa bernafas sampai hari ini, engkau bisa beraktivitas sampai hari ini, bahkan engkau duduk di tempat ini hari ini, semuanya karena Tuhanlah yang sudah menyertai
ke-6, mau masuk bulan yang ke-7. Sudah setengah tahun di tahun 2022 ini Tuhan sudah pelihara kita. Nah, sudahkah hidup kita benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita? Bagaimana mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Nah, ini juga yang harus menjadi kerinduan kita. Sama seperti seorang pemazmur ini, dia berkata, karena Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang menciptakan kita, maka Dia akan memberikan kepada kita pengertian ketika kita memiliki hati yang mau belajar, hati yang mau serius dengan Tuhan, hati yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pernah gak kita memberikan waktu kita untuk kita belajar membaca Alkitab? Ya. Pernah gak kita memberikan waktu kita di sela-sela kesibukan kita? Mau gak kita belajar membaca kebenaran? Mau gak kita belajar membaca firman Tuhan? Mau gak kita belajar membaca Alkitab ini? Karena Alkitab ini dia sumber segala pengetahuan. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, hanya bacaan Alkitab ini satu-satunya yang menyegarkan jiwa. Apapun bacaan di luar sana, di luar Alkitab, ketika mungkin kau membaca, kau semakin haus, kau semakin membaca, tetapi tidak memiliki pengertian. Imanmu juga tidak dibangun di sana. Seperti saya sudah sampaikan, ketika engkau nonton apapun itu dan berjam-jam, apakah imanmu dibangun? Apakah engkau sungguh-sungguh kepercayaanmu kepada Tuhan itu dibangun atau tidak? Ya. Tetapi firman Tuhan ini, dia firman Tuhan ini ya, dia memiliki nilai yang kekal. Baik hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya itu kekal. Firman Tuhan ini tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu, kembali bahwa kita mau belajar bersama-sama tentang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena orang-orang yang belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, walaupun dia orang Kristen sekalipun, dia rajin ke gereja sekalipun, tetapi kalau belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, orang tersebut dia akan hidup di dalam kepura-puraan. Banyak orang juga di hari-hari ini hidup di dalam kepura-puraan. Pura-pura berbahagia dengan hidupnya, dengan keluarganya, dengan rumah tangganya. Pura-pura merasa senang, tetapi hatinya galau, hatinya hancur, hatinya enggak tenang, tapi pura-pura happy. Nah, itulah orang-orang yang hidup belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Nah, orang-orang juga yang belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, kalau dia baru diberkati, ya, baru dikasih berkat oleh Tuhan, banyak nggak sekarang apa-apa semua pansos, ya, ditaruh di sosmed. Saya nggak akan bahas itu lebih dalam lagi. Manusia itu istimewa. Manusia itu sangat istimewa. Kenapa kita istimewa? Karena yang membentuk kita adalah pribadi yang istimewa. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Barang yang istimewa, dia diproses dengan begitu rumit. Dia diproses dengan sangat sulit. Barang yang istimewa juga dia diproses dengan begitu hati-hati dan penuh ketelitian. Seorang pandai
sampai berlian, ketika dia mau membuat berlian yang begitu indah, dia butuh kehati-hatian, sangat teliti, supaya ketika dia menjadi berlian, walaupun itu udah berlian, tetapi harus diproses menjadi butir-butir berlian. Dan ketika dia jadi, harganya mahal banget. Nah, kita ini Tuhan yang buat, kita ini Tuhan yang ciptakan, kita ini adalah gambarnya Tuhan. Oleh karena itu kita itu istimewa, karena kita adalah gambarnya Allah. Kalau kita adalah gambarnya Tuhan, kalau kita adalah gambarnya Allah, Tuhan mau kita juga memandang hidup kita sama seperti Tuhan memandang kita. Kita ini begitu istimewa. Dan orang-orang yang istimewa Tuhan taruh di mana? Halo? Orang-orang yang istimewa Tuhan taruh di mana? Tuhan taruh di tempat yang istimewa. Tempatnya di mana? Di Taman Eden. Kenapa Tuhan taruh di Taman Eden? Taman Eden itu adalah taman yang penuh dengan kebahagiaan, taman yang penuh dengan kesukaan, taman yang penuh dengan kegembiraan, taman yang penuh dengan namanya ketenangan, kesejukan. Di Taman Eden itu sempurna. Jadi orang yang istimewa di tengah-tengah kesulitan dan tantangan apapun, Tuhan tetap menaruh kita di tempat yang istimewa. Karena Tuhan kita adalah pribadi yang istimewa. Taman Eden juga adalah taman di mana Tuhan ada, Tuhan hadir, dan Tuhan bekerja, dan Tuhan berkarya. Tempat yang istimewa di dalam hidup kita adalah keluargamu masing-masing. Kalau engkau bersyukur dengan keluargamu, engkau berterima kasih dengan rumah tanggamu, dan engkau membangun rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang hidup takut akan Tuhan, maka rumah tanggamu juga akan menjadi rumah tangga yang istimewa di mata Tuhan. Kalau engkau membangun di dalam takut akan Tuhan. Seperti saya sampaikan beberapa minggu kemarin, orang tua mengajar anak-anak supaya menjadi anak-anak yang pintar, berhasil, bisa sukses. Itu enggak salah. Orang tua seringkali menuntut seperti itu tidak salah. Tetapi keberhasilan, kesuksesan, kepandaian tanpa Tuhan, itu baru bermasalah. Saya punya oma, dia seorang majelis. Dia pagi, masih pagi-pagi banget, dia bangun, dia udah nyanyi lagu pujian, kidung pujian. Setiap hari dia nyanyi itu. Tetapi dia nggak ngomong ke saya, ketika kamu besar nanti cari Tuhan, ketika kamu besar nanti temukan Tuhan di dalam hidupmu, ketika engkau besar nanti alami Tuhan di dalam hidupmu. Orang tua saya juga tidak ngomong untuk ketika besar nanti harus alami Tuhan. Enggak, jarang dan belum pernah mungkin ada yang orang ngomong begitu. Nah, kalau kamu mau sukses nanti alami Tuhan. Nah, kalau kamu mau sukses nanti setia dengan Tuhan. Nah, kalau kamu mau sukses nanti sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ditekankan kalau mau berhasil harus belajar. Itu enggak salah.
Oleh karena itu Tuhan taruh mereka di Taman Eden, itu taman tempat di mana Tuhan ada, di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan bekerja, di mana Tuhan berkarya. Kalau Tuhan hadir dalam hidupmu, Tuhan hadir dalam keluargamu, Tuhan hadir dalam rumah tanggamu, maka rumah tangga dan keluargamu itu akan benar-benar mengalami dan menikmati karya Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kehebatan Tuhan, kemuliaan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu ketika kau mengalami Tuhan. Di sekolahmu pun kau ketika kau mengalami Tuhan, ketika Tuhan hadir dalam pribadimu, sesulit dan sesukat apapun yang engkau alami, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Mengenal atribut Allah. Di dunia ini, saya baca begini ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, atribut itu memiliki pengertian tentang tanda atau kelengkapan, atau berupa lencana. Kalau di sekolah SD itu, Bu Kristi dia punya atribut apa aja? Paling tanda lambang ya kan, lambang sekolah itu punya tanda. Terus yang paling umum itu adalah merah putih. Itu untuk anak SD. Oh, udah SD ya. Ketika dia pakai putih sama biru sudah SMP. Ketika dia pakai abu-abu sudah SMA. Jadi orang akan mengenal anak sekolah di mana? Pakaiannya, bajunya. Itulah atribut. Nah, kita punya Tuhan. Atribut Tuhan itu, Dia adalah Tuhan yang sempurna. Jadi untuk kita mengalami Tuhan harus sempurna sama seperti Tuhan. Bisa nggak? Gak ada yang bisa. Ya. Jadi salah satu atribut Tuhan Dia sempurna. Kalau sempurna berarti tidak bercacat, tidak bercela, tidak ada noda di mata Tuhan. Sudah sesempurna apakah hidup kita? Kalau bicara tentang kesempurnaan, belum ada orang yang sempurna. Kira-kira pernah dengar nggak, Bu Kristi, ada orang yang sempurna di muka bumi ini? Kalau ketika kita berantem, ketika kita marah, ini masih manusia. Kalau kita marah, kita emosi, ini masih manusia. Kita bukan malaikat. Sering nggak dengar itu? Kesabaran manusia ada batasnya. Sering dengar itu. Kenapa dengar itu? Kenapa itu terlontar? Karena kita udah dengar dari orang tua kita menurun ke kita, dan kita dengar apa? Teman-teman kita ngomong seperti itu. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena saya juga ngomong begitu dulu. Ya, manusia nggak ada yang sempurna. Manusia belum ada yang sempurna. Nanti kita bahas itu, karena kan ini kita bahas tentang kesempurnaan. Jadi Tuhan itu Dia sempurna. Ketika orang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia masuk di dalam namanya dimensi Tuhan, dan salah satu sempurna. Ketika orang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia masuk di dalam namanya atribut ilahi itu, dan kesempurnaannya itu menjadi bagian kita. Nah, ketika orang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan sebagai Tuhan yang sempurna. Matius pasal yang kelima ayat 48. Pas ini hujan nggak apa-apa ya, lama ya. Masih pagi kan? Udah lapar kan? Matius pasal yang kelima ayat 48. Firman Tuhan berkata begini, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu di sorga adalah apa? Sempurna.
sempurna. Iman Kristen harus menjadi sempurna sama seperti Bapa kita, sebagai pribadi yang sempurna. Jadi siapapun yang kita percayai, apapun yang kau percayai, ketika engkau mempercayai Tuhanmu sebagai pribadi yang sempurna, maka kita juga akan memiliki karakter sama seperti Tuhan itu. Maka atribut ilahi juga itu akan menjadi bagian kita sebagai Bapa yang sempurna. Nah, untuk menuju kepada kesempurnaan itu, kalau kita membaca ayat sebelumnya, coba kita baca ya ayat sebelumnya, ayat yang ke-37. Kita baca ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Menjadi sempurna, kata firman Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, jujur. Sepahit apapun harus jujur. Banyak orang yang suka bohong, suka ngebaik. Nah, jadi iman Kristen itu harus jujur. Kita ke gereja, rajin ke gereja, tapi nggak jujur. Dipertanyakan iman kita. Jadi pertama, sifat manusia harus jujur. Mau nggak kita jujur? Suami jujur kepada istri, istri jujur kepada suami, anak jujur kepada orang tua. Ya, oke. Yang kedua, ayat 38. Terus semua. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si ketika kita nggak jujur, berarti kita sudah mewakili siapa? Si jahat. Ketika nggak jujur, kita sudah mewakili apa? Karakter si jahat itu. Ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini berarti mau sempurna sama seperti Tuhan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita sering membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kamu jahat sama saya lebih jahat lagi. Kalau kamu memperlakukan saya dengan tidak adil, saya lebih lagi. Ya, kalau kamu mau macam-macam dengan saya bisa lebih garang lagi, saya bisa lebih galak lagi. Sini firman Tuhan bilang, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi, ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Wow, ini rumit ya. Tetapi inilah ketika kita mau menjadi sempurna sama seperti Tuhan, belajar untuk menahan hidup kita. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, pernah nggak ada orang yang nampar kita? Pernah nggak? Ditampar pipi kiri, terus sudah kasih lah kanannya. Nggak usah kita ditampar ketika kita dihina atau ada orang yang merendahkan kita. Wah, kita balas kan? Nah, nggak usah ditampar ya, nggak usah ditampar dulu. Oleh karena itu, kalau mau belajar tentang kesempurnaan ini, ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu. Ini baju kesayangan kita nih ya, diminta sama orang, kasih nggak? Sayang banget kita mau baju itu, dikasih nggak? Orang mau pinjam aja, jangan, berusaha. Nggak boleh, itu mahal itu. Ya. Firman Tuhan bilang, kalau orang ingin baju, orang kasih baju, orang minta baju ke kita. Tuhan bilang kasih yang terbaik. Cuma minta baju, kita harus kasih yang terbaik.
terbaik. Pernah ada orang yang datang kita minta tolong ke kita, kita sayang mau kasih bajunya, sayang banget, nggak boleh yang itu. Atau ada orang yang minta tolong ke kita, pinjam duit, kita bilang, wah sorry nggak ada. Ya, itulah hidup manusia. Ya. Terus, jadi ternyata untuk menjadi sempurna sama seperti Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kita harus meninggalkan hak-hak kita sebagai manusia, menanggalkan keinginan lahiriah kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ayat 41. Siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kalau kita bisa dikasih tanggung jawab sama orang dan kita bekerja udah selesai kita punya kerjaan, terus kita dituntut untuk bekerja lebih lagi, kadang-kadang kan kita ngoceh, benar nggak? Nah udah tahu-tahu udah selesai, yang dikasih ke saya itu udah selesai, tanggung jawab saya udah selesai. Mau disuruh kerja lagi yang ini, mau disuruh kerja lagi yang itu, mau disuruh urus lagi yang ini. Tuhan bilang, ketika kita disuruh dikasih tanggung jawab dan udah selesai, maka kita juga harus bisa mengerjakan tanggung jawab yang lain, walaupun itu bukan tanggung jawab kita. Perhatikan. Masa bukan tanggung jawab kita mau harus kerjain aneh-aneh aja. Tapi itu kebenaran, itu firman Tuhan. Mau gak kita sempurna? Mau gak kita sama seperti Tuhan? Mau gak kita masuk di dalam kerajaan yang sempurna? Mau kan? Semuanya orang mau. Tetapi untuk melakukan itu, tunggu dulu Tuhan. Sorry dulu Tuhan. Ya. Ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Pernah nggak ada orang yang minta tolong sama kita, tapi kita nggak mau melakukannya karena kita juga lagi butuh, kita lagi perlu. Ada orang yang suruh kita, ya minta tolong ke kita untuk kita melakukan apa yang sebenarnya kita malas melakukan, tapi firman Tuhan berkata kita harus melakukannya. Atau ada orang yang datang pinjam duit seperti tadi, pinjam baju atau minta sesuatu ke kita. Pernahkah kita kasih dengan hati yang tulus? Kita paksa banget dengan hati yang penuh keterpaksaan. Ya udahlah, gitu. Ya udahlah. Tapi terpaksa kasih, tapi terpaksa. Kalau kita mau memberi karena terpaksa, di mata Tuhan nggak ada arti, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Nah, kamu telah mendengar firman 43. Kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Kalau musuh kita benci. Kalau orang yang mengasihi kita mengasihi. Kalau orang yang hormat kita hormati. Tetapi ketika orang melukai kita, ya gimana? Ada orang-orang yang membuat kita terluka. Ada otot-otot. Ya, kamu telah mendengar kasihlah manusia sama manusia seperti dan bencilah musuhmu. Tuhan nggak ngomong seperti itu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini atribut Tuhan. Dia penuh kasih, ketulusan, kemurnian, kesucian. Dia penuh semuanya dengan itu. Ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Nah, kita lihat ya, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Itu Tuhan. Ketika banyak manusia yang gak mau percaya, yang gak mau sungguh-sungguh, yang gak mau serius dengan Tuhan, Tuhan memberikan panas yang sama, Tuhan memberikan hujan yang sama, Tuhan menumbuhkan benih-benih yang sama, Tuhan memberkati dengan berkat yang sama. Itu Tuhan. Tuhan di sini dikatakan bagi orang yang gak mau percaya Dia dan orang yang percaya kepada Tuhan, Dia kasih matahari, Dia kasih hujan, Dia pelihara. Oleh karena itu kita belajar kepada Tuhan. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Pertama harus apa?
Dan salah satu sifat yang sempurna adalah jujur, terbuka, tulus, mengasihi orang dengan segenap hati, mengasihi semua orang dengan segenap jiwa kita. Atribut yang kedua, Tuhan. Tuhan adalah roh. Allah itu roh adanya. Artinya dia adalah Tuhan yang maha ada, Tuhan yang maha hadir. Dan dia hadir, coba kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang pertama. Jadi Tuhan itu dia roh dan dia maha ada dan dia maha hadir. Seperti lagu tadi, selidiki aku ya Tuhan. Sudahkah kita ketika kita berdoa, Tuhan selidiki hatiku, benar gak hatiku ini adalah hati yang benar, atau hatiku ini adalah hati yang penuh dengan kebencian, atau hatiku inilah hati yang penuh dengan kecemasan, atau hatiku inilah hati yang penuh dengan ketakutan, atau hatiku inilah hati yang penuh dengan iri hati, atau hatiku inilah hati yang penuh dengan amarah, atau hatiku inilah hati yang penuh dengan dengki kepada orang. Ayat 1, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jadi dimanapun engkau pergi dan engkau berada, di sana ada Tuhan. Dan Tuhan sedang menyelidiki hatimu. Dia tahu apa yang ada di dalam hatimu. Dia tahu apa yang ada di dalam pikiranmu. Dan dia tahu apa yang engkau sedang perbuat dan lakukan. Kadang-kadang kan anak-anak, ini anak-anak, ketika dia mau pengen nonton sesuatu tapi orang tua nggak kasih, dia masuk di kamar, dia nonton di kamar diam-diam. Ketika ditanya ngapain, enggak, lagi ngerjain tugas. Ngapain, lagi bobok akhirnya ngobrol. Lagi tiduran sama apa? Sama HP. Padahal dia lagi baca yang orang tuanya larang, tapi masih aja. Kenapa? Ada, yaitu tadi. Ya, ada keinginan-keinginan yang memang kadang-kala kita belum bisa untuk melawan itu. Ayat yang kedua, engkau mengetahui kalau aku duduk. Wah, kita duduk aja bengong di rumah nih, terus pikiran kita entah kemana-mana, Tuhan tahu. Oh, lagi mikir jorok nih, lagi mikir apa nih, lagi mikir sesuatu ini, pikirannya lagi melayang-layang kemana nih. Jadi Tuhan tahu. Lagi di rumah sendirian, terus pikiran kita pikiran yang kacau, pikiran melayang kemana-mana, Tuhan tahu. Kita yang seringkali yang kurang tahu dengan semuanya itu. Nah, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Wah. Terus apa lagi? Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Ketika kita jalan, Tuhan ada di sana. Ketika kita mau tidur juga, Tuhan ada di sana. Kita tidur nih, Tuhan ada di sana. Dan firman Tuhan bilang apa? Segala jalanku kau maklumi. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, coba kita baca ayat yang ke-7 yuk. Jadi atribut Tuhan itu, dia pertama apa? Sempurna. Kedua, dia apa? Maha hadir. Dia maha ada. Ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi roh? Jadi kita tidak dapat menjauh dari rohnya Tuhan. Dimanapun engkau berada, firman Tuhan bilang, kalau kita baca terus ayat ini, Tuhan ada di sana. 1 Petrus 1 ayat 15, hendaklah kamu menjadi kudus. Nah, bukan kudus orang jelitik ya. Hendaklah kamu menjadi kudus. Kudus itu suci, sama dengan Tuhan. Suci, tidak bercacat dan tidak bercela. Itu artinya kekudusan. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam apa? Seluruh hidupmu. Kudus dalam seluruh hidupmu dalam apa? Hidup kita terdiri, tubuh kita terdiri dari apa? Banyak nggak di dalam tubuh kita? Di dalam diri kita ada apa? Ada pikiran,
Ada apa lagi? Ada mata. Ada apa lagi? Ada mulut. Ada apa lagi? Jadi Tuhan mau kita punya apa? Pikiran itu harus kudus. Mata juga yang kita pakai lihat juga harus lihat gambar-gambar yang suci. Ya, kita harus nonton hal-hal yang suci, yang benar, yang layak, bukan yang gak benar. Kita harus membaca juga hal-hal yang benar, bukan yang tidak benar. Nah, sama seperti Dia yang memanggil kamu, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis apa? Kuduslah kamu karena aku kudus. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang suci. Dia pertama apa? Sempurna. Kedua, Dia maha hadir. Ketiga, Dia adalah pribadi yang maha suci. Jadi itu adalah atributnya Tuhan. Dia adalah pribadi yang maha suci. Jadi untuk kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan harus hidup suci, harus hidup benar, harus hidup sempurna. Yang jadi pertanyaan kita manusia, gimana supaya kita dapat hidup sempurna? Gimana supaya kita bisa hidup suci? Gimana supaya kita bisa hidup benar? Gimana supaya hidup saya bisa menyenangkan hati Tuhan? Itu kan yang jadi pertanyaan. Salah satu syaratnya adalah Yohanes 1 ayat 14. Firman telah jadi manusia dan diam di antara kita. Untuk kita terus-menerus belajar hidup kita disucikan oleh Tuhan, baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Sudahkah kita di rumah kita benar-benar, sudahkah kita memberikan waktu, mengambil waktu satu hari minimal kita baca 1 atau 2 pasal? Sulit bangetkah kita baca 2 pasal satu hari? Tetapi kalau kita nonton TV atau kita main game atau kita main apapun itu, berjam-jam nggak berasa. Tapi baca Alkitab, baru membaca udah ngantuk, wah capek, males ya tahu kita balik lihat. Siapa yang mau baca itu? Nah, salah satu untuk kita hidup kita disucikan, dimurnikan. Salah satu buku yang memurnikan inilah dia Alkitab. Baca lagi. Kalau kamu hidup, kamu mau disucikan, dimurnikan, dibenarkan, baca ini. Baca ini setiap hari. Jangan hanya banyak nonton TV setiap atau lihatin HP aja. Semakin kita lihat HP itu bosan, hidup bosan. Jadi garing banget, garing dengan hidup ini. Hei, kenapa ya? Ada rasa gimana? Tahu, ini hati ini. Kenapa? Semua tontonan di dunia ini gak bisa memberikan kepada kita kedamaian. Bacalah Alkitab. Jadi atribut Tuhan itu apa? Dia adalah firman Tuhan yang murni, yang memurnikan hidup kita. Mau hidup kita murni? Mau hidup kita disucikan, mau hidup kita dibenarkan, baca Alkitab.